Halo, jumpa lagi dengan saya Herniwati Hia di The City Light Purwokerto Online Experience kita hari ini. Saya ucapkan selamat bergabung untuk Anda semua, baik Anda yang Kristen maupun Anda yang bukan Kristen, serta Anda yang menyaksikan tayangan kami ini, baik Anda yang di kota Purwokerto ataupun dimanapun Anda berada, saya ucapkan terima kasih. Hari ini kita akan bersama-sama mendengar pesan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pastor Lois Budi Prayitno dengan tema makna hidup. Setiap manusia mencari makna dan tujuan hidup setiap hari. Ada yang giat berusaha dan bekerja tetapi selalu mengalami kegagalan. Apakah Anda sudah menemukan makna hidup? Namun sebelumnya rekan saya Betty dan The City Light Band Purwokerto akan menyanyikan sebuah lagu untuk kita semua. Kita akan segera bergabung di online experience kita hari ini, dan untuk informasi tayangan khotbah dan pujian hari ini adalah rekaman ibadah minggu lalu. Jangan kemana-mana dulu ya, tetap stay di channel ini. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan, kami datang saat ini membawa kerinduan setiap kami. Kami mau selalu dekat denganmu Tuhan, sumber ketenangan dan kekuatan kami. Hanya dekat Allahku, rasa tenang Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Ketenangan sejati Tuhan. Hatiku Kau sertai jalan. Sampai saat ini Kau sertai kami. Terima kasih Tuhan. Sepanjang hidupku hanya dekat padamu. Hanya dekat padamu. Keselamatanku
denganmu. Kami mau menikmati hadirat-Mu. Nikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu selamanya. Mari lebih lagi angkat tanganmu, angkat suaramu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu. Sungguh indah bersama-Mu. Sungguh indah bersama-Mu. Sungguh indah. Sungguh indah bersama-Mu selamanya. Sungguh indah bersama-Mu. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Allah kita. Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Senang sekali bisa berjumpa Bapak Ibu dalam ibadah pada sore hari ini. Saudara-saudara, tanggal 3 hari Rabu yang lalu sudah dilakukan upacara peletakan batu pertama pembangunan SMA Mahardika Soteria di STT Soteria, ya. Dan tanggal 6 kemarin mulai diadakan pengecoran, mulai dicor fondasi-fondasi atau besi-besi yang sudah dipasang untuk alas, ya, sudah mulai dicor. Saudara-saudara tetap doakan untuk pembangunan SMA Soteria Mahardika supaya tepat pada waktunya di awal tahun 2026 kita bisa memulai sekolah ini dengan menerima murid-murid baru yang akan dididik di SMA Soteria Mahardika. Tuhan memberkati Bapak Ibu semuanya. Dan bila Bapak Ibu diberkati Tuhan, kita bisa bergabung dengan memberikan persembahan bagi pembangunan ini. Dan semua persembahan untuk pembangunan SMA Mahardika dapat dimasukkan dalam peti-peti persembahan. Tuhan memberkati Bapak Ibu semuanya. Nah, sore hari ini saya akan berbicara tentang bagaimana kita bisa memiliki kehidupan yang bermakna. Kehidupan yang bermakna, kehidupan yang berarti, kehidupan yang punya nilai. Itu harus ada dalam kehidupan kita semuanya. Hidup yang kita jalani ini hanya sekali. Tidak ada orang menjalani kehidupan ini 2 kali. Sesudah usia kita selesai, hidup kita juga akan selesai. Jadi untuk hidup yang sekali itu, mari kita lakukan apa yang terbaik dalam kehidupan ini. Yang dapat membuat hidup kita bahagia. Yang dapat membuat hidup keluarga kita bahagia. Ya, dan juga sesama kita bisa menikmati kehidupan itu. Saudara-saudara, kadang-kadang hidup itu bisa dikatakan seperti lift. Saudara pernah naik lift di mana? Di Hotel Jaya ada lift, di mall juga ada lift. Lift itu mengangkat orang dari bawah ke atas, tapi juga bisa berhenti di tengah-tengah, di lantai 2, lantai 3 untuk mengeluarkan orang atau memasukkan orang. Nah, hidup kita itu
yang kita jalani itu seperti lift. Kadang-kadang membuat kita naik ke atas. Kadang-kadang kita berada di puncak. Tapi kadang-kadang kita juga bisa berada di tengah-tengah ataupun di bawah. Tapi ini semua tidak boleh membuat kita tawar hati. Karena itulah kehidupan. Saudara-saudara, hidup yang dijalani manusia seperti buku cerita juga. Saudara pernah membaca buku cerita? Buku cerita itu ada cerita yang menyenangkan, bab yang menyenangkan, bab yang menyedihkan, bab yang menjengkelkan, bab yang membuat kadang-kadang kita membaca buku itu dan kita marah-marah sendiri. Pernah enggak seperti itu? Oh, pernah katanya. Ya. Nah, saudara-saudara, itulah kehidupan, saudara-saudara. Ada kehidupan yang membuat kita bahagia, nyaman, tapi juga ada kehidupan yang membuat kita sedih. Nah, saat kita menghadapi hal-hal itu dalam kehidupan kita, ya, ada yang menyedihkan, menyenangkan, menjengkelkan, ya, memalukan, ada kekurangan-kekurangan dalam hidup kita, ada kelebihan-kelebihan dan keistimewaan dari hidup ini, maka kita harus tetap menyatakan dalam hidup kita bahwa semua itu baik karena semua dirancang oleh Tuhan demi kebaikan saudara dan saya. Ada seorang remaja bertanya kepada ibunya, "Bu, apa arti kehadiranku di dunia ini?" Ya. Remaja ini merasa jenuh hidup di dunia. Remaja ini tidak mengerti mengapa Tuhan menciptakan dirinya. Hidupnya selalu dalam kekurangan, kemiskinan, susah. Mau makan pun kadang-kadang susah. Ya, sehingga remaja ini merasa jenuh dengan kehidupannya. Dan sempat berpikir, alangkah tersiksanya hidup ini. Jika aku harus menjalani tahun demi tahun dengan perasaan yang tidak menentu. Lebih baik aku tidak ada di dunia ini. Saudara-saudara, remaja ini berkata, andaikan aku bisa mencapai usia 75 tahun, 85 tahun, apa artinya hidup ini bagiku? Karena hidup ini bukan menyenangkan, tapi menghadapi hidup yang penuh dengan kesulitan dan kemalangan. Saudara-saudara, mungkin di antara kita ada yang merasakan hal yang sama seperti remaja ini. Mengalami kejenuhan dalam hidup. Tidak tahu, tidak mengerti apa yang sedang terjadi dalam hidup kita. Sehingga timbul pertanyaan-pertanyaan, mengapa aku harus ada di dunia ini? Mengapa aku harus dilahirkan di dunia ini? Apa gunanya aku ada di dunia ini? Nah, saat seperti itu biasanya orang mengalami kebosanan dalam hidupnya. Tidak tahu bagaimana caranya menjalani hari-hari dalam kehidupan yang membosankan dan hampa itu. Ada yang merasa sesuatu hilang dari hidupnya, kosong dalam hidupnya. Dan kita tidak tahu dan tidak mengerti apa yang harus dilakukan. Saudara-saudara, berbicara tentang makna hidup, sadar atau tidak sadar, setiap orang di bumi ini pasti pernah bertanya, apa arti kehidupan ini bagiku? Mengapa? Karena manusia selalu mencari makna hidup, tujuan hidup dalam setiap hal. Ya, dengan memiliki tujuan hidup, maka seseorang akan punya keinginan untuk lebih lama hidup dan menolong untuk melihat nilai-nilai penting dalam hidup serta menentukan langkah-langkah di sepanjang perjalanan hidup ini. Ada orang yang berusaha bekerja keras untuk mendapatkan makna hidup. Sesudah dia mendapatkan semua yang diinginkan, materi yang diinginkan, kesenangan yang diinginkan, dia mengatakan ternyata hidupku masih hampa, masih kosong. Saudara-saudara, ada yang berpikir kalau dia memiliki makna hidup, dia akan mencapai ilmu yang tinggi. Sesudah ilmu yang tinggi itu dicapai, tetap dia merasa kosong. Ternyata apa yang aku dapatkan tidak memuaskan hidupku. Ada pepatah mengatakan uang bukan segalanya, tetapi segalanya butuh uang. Benar apa benar? Benar, saudara-saudara. Ya, uang bukan segalanya,
Tapi kita butuh uang untuk makan, untuk membeli pakaian, untuk kehidupan sehari-hari. Karena itu kita tidak boleh sombong, ya. Lalu kita berbangga diri, tidak. Tapi kita harus bisa menerima keadaan hidup yang Tuhan berikan kepada kita masing-masing. Ya, sehingga kalau kita melihat ada orang yang bekerja mati-matian, tidak tahu waktu, pagi buat siang, siang buat malam, malam buat pagi lagi, tanpa berhenti, sampai akhirnya dia tepar. Ini bukan kehendak Tuhan. Tuhan ingin kita memiliki makna hidup yang berarti, tapi makna hidup yang tidak menyiksa diri kita. Saudara-saudara, ada orang yang mengejar popularitas, ingin menjadi orang yang terpandang, dan mereka mengira kalau aku sudah menjadi orang terpandang, orang terkenal, aku akan menemukan makna hidup. Tetapi ketika orang ini sudah jadi orang terkenal, tetap ada kekosongan dalam hidupnya. Dia mengatakan, aku belum menemukan makna hidup. Ya, banyak orang yang sudah mencapai apa yang diinginkan, tetapi setelah mereka mendapatkan semua itu, apa yang diinginkan, mereka masih hidupnya itu hampa, kosong. Ya, saudara-saudara, karena itu Galatia 6 ayat 3 mengatakan, sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Kalau seorang menyangka bahwa dia berarti, memiliki hidup yang berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia sudah menipu dirinya sendiri. Jelas bahwa pencarian makna hidup yang sejati tidak dapat ditemukan dalam pencapaian duniawi. Makna sejati hanya kita dapatkan di dalam Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat saudara dan saya. Jadi makna hidup sejati menurut firman Tuhan diperoleh saat kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Saat kita datang pertama kali kepada Tuhan, di situ kita menyerahkan hidup kita dan kita mendapatkan makna hidup yang sejati. Saya ingat waktu saya berusia 13 tahun, tiba-tiba saya minta kepada ayah saya, "Pak, saya kepingin dibaptis." Ya. Lalu papa saya mengatakan, "Kamu masih senang jalan-jalan, masih senang foya-foya dengan teman-temanmu. Kenapa kok minta dibaptis?" Ya. Saya ada dorongan yang luar biasa di dalam diri saya harus dibaptis. Saya harus jadi orang milik kepunyaan Tuhan. Saudara-saudara, dan ketika saya sudah dibaptis, waktu saya dibaptis, saya menangis luar biasa. Saya merasakan Tuhan mengampuni dosa saya. Tuhan memulihkan hidup saya. Dan sejak saya keluar dari kolam baptisan, saya tidak pernah melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan bagi orang tua dan juga bagi Tuhan. Ada perubahan yang besar dalam kehidupan ini. Dan sejak saya dibaptis itu, ada kerinduan yang besar untuk melayani Tuhan. Dulu saya ingat teman-teman saya yang bersama-sama melayani Tuhan, banyak yang sudah pulang ke surga, ya. Kita naik sepeda ke rumah sakit. Dulu di belakang gereja itu ada rumah sakit Raya Darmo, rumah sakit Katolik. Nah, apa yang kita lakukan di situ? Kita datang dari kamar ke kamar, kita mendoakan orang-orang yang sakit. Ya. Waktu itu kita mendoakan orang-orang yang sakit. Nanti teman-teman saya bilang, kamu yang doa, kamu yang doa. Aku dari tadi sudah doa di 5-6 kamar loh. Sekarang kamu giliran berdoa. Mereka enggak mau. Sampai akhirnya pergi menengok beberapa kamar itu, saya tetap berdoa buat mereka. Dan itu dilakukan setiap minggu sesudah selesai sekolah minggu. Saudara-saudara, kita berangkat jam 10, pulang jam 2, jam 3. Dapat izin dari suster untuk dapat melakukan tugas itu. Satu tugas yang mulia tidak boleh dihentikan. Kalau kita tahu tugas itu memberikan makna hidup, kita harus melakukan dengan kesungguhan hati kita.
karena hidup kita sudah menjadi berkat bagi orang lain. Saudara-saudara, ingat hidup itu adalah anugerah terbesar dari Tuhan. Tidak ada seorang pun yang dapat berkata bahwa hidup yang dijalani itu hanyalah sesuatu yang kebetulan, ya. Karena aku dilahirkan di dunia ini, maka aku akan menjalani hidup ini dan mengikuti arus. Orang yang seperti ini tidak akan mendapatkan makna hidup. Banyak orang menyia-nyiakan hari-hari yang dimiliki, membuang-buang waktu dengan hidup yang tidak berarti, hidup sembrono, sehingga hidupnya tidak menjadi kesaksian bagi banyak orang. Tuhan mau kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan memiliki hidup yang berarti. Karena Tuhan telah merancang kehidupan saudara dan saya dengan kehidupan yang baik, dengan masa depan yang baik. Kalau ada masa depan yang tidak baik, karena kita sendiri yang sudah merusak masa depan kita. Biarpun kita sederhana, tapi kita tetap punya masa depan yang diberikan oleh Tuhan. Haleluya. Saudara-saudara, janji Tuhan untuk memberikan masa depan yang cerah dan penuh pengharapan bagi kita semua itu tidak pernah tidak ditepati, ya. Nah, apa yang harus dilakukan untuk mendapatkan hidup yang bermakna? Yang pertama, kita harus fokus pada kehendak Tuhan, yaitu mencari Tuhan dan kebenarannya. Mencari Tuhan dan kebenarannya. Bagaimana kita bisa mencari Tuhan dan kebenarannya? Kehidupan yang bermakna itu dimulai bersama dengan Tuhan. Saat kita percaya kepada Tuhan, di situ Tuhan memberikan makna kehidupan bagi saudara dan saya. Saat kita mendapat pengampunan dari Tuhan, itulah kehidupan baru yang Tuhan berikan untuk saudara dan saya. Saudara-saudara, karena itu kita mau gunakan keberadaan kita bersama dengan Tuhan itu dengan sungguh-sungguh. Makna hidup sejati itu adalah siapa yang akan mengisi hidupmu. Ya. Kita bisa memiliki makna sejati, itu tergantung siapa yang akan mengisi hidupmu. Kalau hidupmu diisi dengan hal-hal duniawi saja, kita belum akan menemukan makna hidup. Mengapa? Karena hal duniawi itu akan kita tinggalkan. Hal-hal dunia itu bersifat sementara dan tidak pernah memberi kepuasan. Coba saja, saudara punya yang mudah aja, punya ballpoint atau pensil sebagai siswa. Ketika di sekolah melihat anak lain punya ballpoint lebih baik, bagaimana? Bisa nerima? Enggak bisa. Aku juga kepingin ballpoint seperti itu. Kita punya sepeda, ya, yang dipakai untuk ke sekolah, sepeda yang sederhana. Ketika kita melihat teman kita punya sepeda lebih baik, bagaimana perasaan kita? Aku juga kepingin sepeda itu. Saudara-saudara, itulah manusia. Dia kepingin lebih dan lebih. Saudara-saudara, jadi kita harus belajar untuk menerima apa yang Tuhan berikan. Mencari Tuhan dan kebenarannya. Orang hidup dalam kebenaran itu enggak mudah. Karena dia harus membentengi dirinya dengan berbagai macam hal yang membuat hidup kita untuk tetap berada di dalam kebenaran. Ya, ada seorang remaja pernah bertanya, "Tan, aku boleh nggak nonton bioskop?" Ya, saya katakan nggak salah sih kalau yang kamu lihat itu bermanfaat, berguna dan menjadi menjadi nasihat untuk hidupmu. Tapi kalau yang kamu tonton itu, yang hal-hal yang tidak berguna, hal-hal yang gak bagus, itu tidak akan memberkati dirimu. Itu tidak akan membuat kamu memiliki kehidupan yang bermakna. Dengan tontonan yang salah, kita dapat melakukan kesalahan-kesalahan bagi hidup kita. Tapi kalau tontonan itu benar, ya, kita akan memiliki kehidupan yang benar. Saya nonton ke bioskop itu dari kecil sampai sekarang baru 5 kali. Saudara-saudara,
nonton nggak dilarang. Tapi kita harus juga bisa menjaga diri kita untuk lihat yang baik, lihat yang bermanfaat. Nah, saudara-saudara, siapa yang mengisi hidup kita? Kalau yang mengisi hidup kita adalah Tuhan dan kebenarannya, kita akan memiliki kehidupan yang benar. Kita akan memiliki kehidupan yang menyenangkan sesama dan juga menyenangkan Tuhan. Saudara-saudara, kita tidak lagi berfokus pada diri kita sendiri kalau hidup kita diisi dengan kebenaran Tuhan. Karena Tuhan memberikan kebahagiaan yang luar biasa untuk saudara dan saya. Dan tentunya kita ingin orang lain juga merasakan hal itu. Yang kedua, hidup yang bermakna adalah kalau kita bisa melayani Tuhan. Kesempatan melayani Tuhan tidak datang berulang-ulang. Kesempatan melayani Tuhan seumur hidup datang satu kali. Kita bukan hanya mencari Tuhan dan kebenarannya, tetapi kita juga harus hidup melayani Tuhan. Bagaimana kita hidup melayani Tuhan? Kita menggunakan waktu kita dengan baik. Kita mempersiapkan diri kita dengan baik. Dan kita melakukan hidup ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena hidup kita adalah anugerah dari Tuhan. Di dalam menjalani hidup yang penuh arti, kita harus tetap dapat bersuka cita saat kita mengalami penderitaan dalam hidup ini. Sekalipun kita mengalami banyak tantangan, kita harus tetap kuat karena Tuhan bersama dengan kita. Saudara-saudara, kita patut bersyukur sebab Tuhan menjadikan hidup kita berharga dan penuh arti. Sehingga semua yang kita lakukan di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Haleluya, saudara-saudara. Hidup yang kita jalani ini menjadi berarti bukan karena harta benda yang kita miliki dengan berlimpah-limpah. Melainkan karena kita memiliki Tuhan Yesus Kristus sebagai pribadi yang sudah memberikan kedamaian, yang sudah mengubah hidup kita dan sudah membuat hidup kita berarti. Dan perjumpaan dengan Tuhan itu memberikan anugerah keselamatan yang luar biasa bagi saudara dan saya. Dan yang ketiga, anugerah Tuhan memampukan kita menjalani hidup bermakna. Ya, kasih karunia, anugerah Tuhan membuat kita menjadi orang yang punya pendirian. Tidak mudah ikut arus. Dengan pendirian yang benar bersama dengan Tuhan membuat kita punya kemampuan, kekuatan ilahi dan pengharapan untuk menjalani hidup ini walaupun banyak tantangan yang harus kita hadapi. Saudara-saudara, anugerah Tuhan saja yang memampukan kita menjalani kehidupan yang bermakna. Anugerah Tuhan yang mengizinkan kita untuk melayani Tuhan. Bukan karena kita pandai, bukan karena kita punya hal-hal yang istimewa, tidak. Setiap orang bisa dipakai oleh Tuhan untuk melayani Tuhan. Kalau kita mau menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan. Jadilah orang yang berpendirian yang benar. Tidak mudah dibujuk, tidak mudah dihasut oleh arus dunia. Saudara-saudara, kalau kita ingin memiliki hidup yang bermakna, satu hal yang harus kita ingat, jangan sibuk menilai orang lain. Jaga hidupmu sendiri. Karena setiap kita akan menuai apa yang kita tabur. Taburlah selalu yang baik. Taburlah selalu yang memberkati. Dan hiduplah benar di hadapan Tuhan. Amin. Mari kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan nyanyikan Kalaku Cari Damai. Kalaku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalaku cari ketenangan, hanya
bersama-sama. Hatiku damai walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai. Bersama Dia hatiku damai walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kami bersyukur kepada Tuhan. Kami bisa mendapatkan kedamaian, ketenangan dalam hidup ini, penghiburan. Walaupun dalam kehidupan ini kami mengalami banyak tantangan. Kami banyak mengalami kelemahan hidup. Kami banyak mengalami lembah yang kelam. Tapi kami percaya hanya Tuhan Yesus yang sanggup memberikan pertolongan bagi kami semuanya. Terima kasih Tuhan, pertolongan Tuhan membuat kami dapat beribadah pada hari ini. Tuhan tidak pernah membiarkan hidup kami tanpa pimpinan Tuhan, sehingga kami dapat memiliki hidup yang bermakna, hidup yang berarti, hidup yang memberkati diri kami sendiri dan juga menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan. Kami ingin menjalani hidup ini dengan benar-benar mencari Tuhan. Karena bersama dengan Tuhan, hidup kami ini akan menjadi bermakna. Selalu berada di dalam kebenaran Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Kami mohon Tuhan menguduskan hidup kami, melayakkan hidup ini, agar persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus ini dapat memberkati hidup kami masing-masing. Saudara-saudara, kita angkat roti ini. Kita angkat roti ini dan dengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Kita makan roti ini bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat cawan anggur ini dan dengar firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Kita minum bersama-sama
dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus pada sore hari ini. Satu-satunya pengorbanan yang kudus yang telah Tuhan lakukan bagi kami semua. Sebuah pengorbanan yang mahal, sebuah pengorbanan yang tidak dapat terbeli dengan apapun, telah membuat kami memiliki hidup yang bermakna. Terima kasih Tuhan untuk anugerah dan kebaikan Tuhan yang kami terima. Tuhan sudah memberkati ibadah kami hari ini. Tuhan sudah memberkati persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus hari ini. Sehingga kami dapat terus mengingat pengorbanan mahal yang telah Tuhan kerjakan bagi kami. Dan kami mau belajar untuk menghargai pengorbanan Tuhan ini dengan menjaga hidup sebaik mungkin untuk terus berada di dalam kebenaran dan kekudusan Tuhan. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Makna hidup sejati didapat ketika kita percaya untuk hidup, mencari Tuhan dan mau menerima anugerah Tuhan yang memampukan kita menjalani hidup yang bermakna. Terima kasih Pastor Lois Budi Prayitno untuk pesan Tuhannya. Kiranya Tuhan yang sepenuhnya anugerah dan sepenuhnya kebenaran memampukan kita untuk menjalani hidup yang bermakna. Dan kepada Betty dan The City Light Band serta volunteer TCL Purwokerto, Anda semua luar biasa. Dan salam kompak untuk kita semua. Serta kepada Anda semua yang telah menyaksikan tayangan kami dengan setia, saya ucapkan terima kasih. Selanjutnya untuk Bapak Ibu yang memberikan persembahan, baik persembahan rutin atau persembahan persepuluhan, bisa langsung ke kotak persembahan yang ada di gereja. Atau Bapak Ibu bisa langsung mentransfer ke rekening gereja yang tertera di layar Anda. Saya Herniwati Hia, sampai jumpa di online experience kita hari Jumat depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.